Yang namanya wabah pasti biasanya setauku diidentikan dengan penyakit-penyakit tertentu. Misalkan wabah malaria atau yang terkenal juga di tahun 1918 yaitu wabah flu Spanyol. Atau mungkin yang baru saja terjadi yang kita semua alami yaitu wabah COVID-19 di tahun 2020 yang lalu. Tapi guys, ada sebuah wabah yang menurutku cukup aneh dan juga penuh dengan misteri, yaitu wabah yang dikenal dengan wabah menari. Ya, kalian tidak salah dengar, wabah menari. Nah, mungkin kalian berpikir kalau wabah menari ini merupakan sebuah mitos atau hanya cerita dongeng belaka. Tapi enggak guys, ini tuh memang terjadi dan tercatat dengan baik dalam sejarah peradaban dunia. So, bagaimana ceritanya? Di konten kali ini kita akan membahas tentang wabah nari tersebut. So, jangan lupa untuk di-like terlebih dahulu videonya dan juga jangan lupa ditonton sampai akhir. Tahun 1518 di Eropa telah terjadi sebuah wabah yang aneh yang dikenal dengan wabah menari atau The Dancing Mania atau nama lainnya juga Choreomania. Nah, wabah ini terjadi pada saat musim panas di masa Kekaisaran Romawi di sebuah kota kecil yang bernama Stanberg yang sekarang lokasinya ada di daratan Prancis modern. Awalnya suatu hari ada seorang wanita yang bernama Protropea yang keluar rumah hendak akan pergi ke alun-alun. Tiba-tiba tanpa aba-aba apapun langsung menari di tengah jalanan di kota Strasbourg. Nah, orang-orang pada saat itu mungkin melihat ada pemandangan yang cukup terbiasa yang dimana ada seorang wanita yang menari di tengah jalan dan hal itu menjadi sebuah tontonan publik. Nah, pada saat itu mungkin orang-orang berpikir bahwa perahu torpedo ini sedang menari karena dia sedang bergembira. Mereka semua langsung menikmati tarian yang dilakukan oleh perahu torpedo. Akan tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba mereka merasa ada yang janggal dari wanita yang menari itu. Nah, biasanya kan kalau misalkan orang menari pasti menunjukkan wajah yang berbahagia. Akan tetapi perahu torpedo malah sebaliknya, dia malah terlihat sangat tertekan. Nah, dari situ orang-orang mulai berpikir kayaknya ada yang aneh terjadi kepada perahu Tropea. Mereka pun langsung kayak menegur Tropea untuk berhenti menari. Bahkan suaminya Tropea langsung keluar rumah untuk menegur istrinya agar berhenti menari juga. Tapi yang terjadi malah perahu Tropea tidak mengindahkan teguran itu. Dia terus menari selama berjam-jam bahkan sampai berhari-hari. Sampai pada suatu hari dia tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Lalu setelah pingsan, orang-orang mulai menolongnya dan menunggunya sampai siuman. Dan orang-orang melihat kaki dari Tropea ini banyak lecetnya dan juga berdarah-darah. Nah, lalu tak lama kemudian Tropea pun langsung siuman kembali dan tiba-tiba bukannya dia berhenti, dia malah bangun dan kembali menari. Nah, dari situ orang-orang kayak mulai, wah kayaknya nih bener-bener ada sesuatu yang aneh nih terjadi kepada Tropea ini. Akhirnya di hari ke-6 mereka membawa Tropea ke sebuah gereja di sana. Yang bisa dibilang gerejanya ini terletak cukup jauh dari rumah Protropea. Nah, setelah berada di gereja, niat awalnya ingin diobati, tapi yang terjadi malah Protropea meninggal dunia. Walaupun di konten kreator yang lain dikatakan bahwa Protropea tidak meninggal dunia, tapi penyakitnya sembuh secara tiba-tiba. Setelah kasus yang pertama tadi, seminggu kemudian ada sekitar 34 orang yang mengalami hal yang sama yang dialami oleh Frau Tropea. Nah, orang-orang ini tiba-tiba keluar rumah lalu berjalan di jalanan Strasbourg dan tiba-tiba mereka langsung menari tanpa aba-aba dan juga dengan wajah yang tertekan. Dan diperkirakan selama 1 bulan dari kasus yang pertama ada sekitar 400 orang yang menari-nari di jalanan di kota Strasbourg. Nah, mereka ini pada saat menari mereka memiliki ekspresi wajah yang sangat tertekan. Dan juga beberapa di antaranya bahkan sampai ada yang minta tolong tapi mereka tetap aja tidak bisa berhenti menari. Bahkan ada beberapa orang yang sampai menolongnya dengan cara mengikat orang yang kena wabah menari itu agar mereka berhenti menari. Nah, mereka terus-terusan menari bahkan sampai berhari-hari, sampai kakinya bengkak, sampai kakinya lecet, sampai kakinya berdarah. Dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia.
Nah, orang-orang yang meninggal dunia ini disebabkan karena mereka kelelahan dan juga ada beberapa di antaranya yang mengalami masalah kardiovaskular seperti serangan jantung. Dan diperkirakan ada sekitar 100 orang yang meninggal dunia yang disebabkan oleh wabah menari di kota Strasbourg ini. Nah, sekarang kalian bisa bayangkan bagaimana situasinya yang dimana di dalam sebuah kota terdapat ratusan orang yang menari tanpa musik, tapi tariannya itu bukan tari kegembiraan melainkan tari yang dengan wajah yang tertekan. Dan juga banyak di antara mereka seperti aku bilang tadi, mereka itu ingin berhenti tapi ya nggak bisa berhenti. Ya kita bisa bayangkanlah bagaimana se-creepy apa keadaan saat itu. Karena sudah menjadi fenomena di kota itu ya, lantas apa yang dilakukan oleh Dewan Kota untuk mengatasi hal tersebut? Jadi penyebab asli dari wabah itu tuh masih belum diketahui, bahkan kalau nggak salah sampai sekarang pun masih belum diketahui, masih hanya sebatas teori-teori saja. Nah dulu Dewan Kota memanggil para dokter, jadi zaman dulu itu sudah ada dokter, dan mereka langsung ditanya tentang hal tersebut, tentang apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dokter saat itu mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena darah panas yang mengalir ke otak, sehingga di otak itu men-trigger seseorang untuk melakukan tarian. Nah, lantas bagaimana cara untuk mengatasi wabah tersebut? Nah, dokter-dokter itu mengatakan kalau misalkan ingin menyelesaikan masalah wabah ini, maka mereka harus dibuat menari sampai puas. Nah, karena mendengar perkataan itu atau saran dari dokter itu, Dewan Kota langsung memfasilitasi agar orang-orang yang terkena wabah ini menari sampai puas. Dan bahkan Dewan Kota sampai menyewa panggung dan juga para pemusik untuk mengiringi orang-orang yang terkena wabah menari. Dan juga orang-orang yang tidak terkena wabah menari pada saat itu diperintahkan untuk ikut menari di sana. Jadi mungkin singkatnya pada saat itu Dewan Kota memikirkan daripada menari tanpa musik lebih baik kita iringi musik aja. Jadi jatuhnya kan kayak bikin sebuah festival menari di kota itu. Lantas apakah cara itu berhasil? Jawabannya enggak juga guys. Nah kalau misalkan gak berhasil, lantas bagaimana wabah ini bisa berhenti? Nah ini guys yang menurutku ini aneh. Jadi wabah ini berhenti dengan sendirinya begitu saja. Jadi ya berhentinya ya setiba-tiba itu, sebagaimana mulainya juga secara tiba-tiba. Karena menarik perhatian banyak orang dan juga bahkan sampai tercatat dalam sejarah. Lantas apa sih kiranya penyebab dari wabah menari ini? Setidaknya ada beberapa teori dan di sini aku membaginya menjadi dua, yaitu teori yang berkaitan dengan mistis dan juga yang lebih akademis. So inilah beberapa teori tentang penyebab terjadinya wabah menari ini. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, belum ada jawaban pasti yang menjelaskan penyebab dari wabah menari ini. Akan tetapi ini ada beberapa teori yang dipercaya oleh masyarakat tentang penyebab dari wabah menari itu. Nah yang pertama, konon hal ini merupakan sebuah kutukan. Nah jadi di kota itu ada seorang santo yang bernama Santo Pitus. Nah dia pernah mengutuk orang-orang di Strasbourg karena orang-orang itu mereka tidak taat kepada ajaran yang dibawanya. Atau bisa dibilang orang-orang itu berbuat buruk sehingga Santo Pitus merasa marah kepada mereka. Akhirnya Santo itu langsung memberikan kutukan kepada mereka. Nah ada juga teori yang kedua, hal ini masih berkaitan dengan teori yang pertama. Konon hal itu disebabkan karena orang-orang tersebut sedang kerasukan iblis. Nah selain itu guys, ada sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang sosiolog asal Amerika Serikat yang bernama Robert Bartholomew. Nah dia mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami wabah menari tersebut merupakan pengikut dari sebuah sekte sesat. Jadi bisa dibilang tiga teori ini yang berkaitan dengan mistis ini kayaknya masih berhubungan satu sama lain. Nah kemudian ada sebuah teori yang kedua, yaitu yang lebih akademis. Ada seorang dokter yang bernama Paracelsus yang dimana orang ini merupakan orang yang pertama meneliti wabah menari itu. Nah bisa dibilang dokter ini merupakan dokter yang hidup sejaman atau lebih tepatnya 8 tahun setelah wabah itu terjadi. Pada saat penelitian dia juga meneliti kasus pertama yang terjadi di Strasbourg itu. Dia berkesimpulan khususnya di kasus yang pertama, di kasus Proterpia itu, dia mengatakan bahwa hal itu hanya sebatas iseng dari Proterpia. Atau bisa dibilang Tropea ini menjadi seperti itu karena dia ingin mencari perhatian suaminya. Jadi mungkin ya suaminya itu kayak cuek ke Protopea sehingga Tropea kayak ingin mendapatkan perhatian. Kemudian dia tiba-tiba menari gak jelas di tengah jalan. Mungkin juga sih.
Nah, untuk yang wabah, dia mengatakan bahwa wabah tersebut terjadi karena imajinasi dan juga rasa frustasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi di zaman itu perekonomian dari kota Salzburg ini bisa dibilang cukup buruk. Sehingga orang-orang pada saat itu ya berada di bawah kemiskinan sehingga mereka ya frustasi. Jadi ini bisa dibilang cukup masuk akal sih. Dengan keadaan ekonomi seburuk itu membuat mereka frustasi dan juga mungkin ditambah dengan imajinasi sehingga menyebabkan orang-orang tersebut menari tanpa kendali dengan sendirinya. Nah, kemudian teori selanjutnya ini dikemukakan oleh seorang sejarawan asal Amerika Serikat yang bernama John Walter. Nah, dia mengatakan bahwa hal itu atau wabah itu disebabkan oleh stres sosial. Nah, selain itu Waller juga mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena stres spiritual. Yang dimana hal itu berkaitan dengan keyakinan dari warga di sana yang percaya bahwa mereka ini dikutuk oleh Santo Pitus tadi. Dan juga mereka ini percaya kalau mereka itu sedang dihukum oleh Tuhan. Dan ini teori yang terakhir guys yang menurutku ini yang paling masuk akal. Yaitu hal ini disebabkan karena orang-orang yang mengalami wabah menari itu telah memakan jamur ergot. Jadi jamur ini merupakan jamur parasit yang biasanya ada di gandum-gandum. Nah, jamur ini memiliki efek psikosis sehingga siapapun yang memakannya akan mengalami halusinasi. Dan mungkin karena mereka mengalami halusinasi, kemudian mereka terbawa untuk menari dengan sendirinya. Dan ini pun masih berkaitan dengan alasan bahwa pada saat itu ekonomi sedang buruk. Sehingga orang-orang pada saat itu ya makan apa aja yang ada, gandum apapun yang baik, yang jelek tetap mereka makan. Dan beberapa orang diantaranya malah makan yang ada jamur ergotnya. Sehingga mereka semua yang makan itu mengalami halusinasi lalu mereka menari. So itu saja guys tentang wabah menari yang terjadi di Eropa yang menurutku wabah yang paling aneh dan juga misterius karena penyebab pastinya belum diketahui sampai saat ini. Nah, kira-kira menurut kalian mana sih teori yang paling masuk akal yang bisa menjelaskan tentang penyebab dari wabah menari tersebut? Buat kalian-kalian yang mungkin punya teori yang lebih menarik atau lebih ekstrim, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk disupport channel ini menjadi lebih baik. Dan juga sampai jumpa di konten selanjutnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa membuat video yang lebih menarik untuk dibahas.